Malam itu aku pulang sendirian dari Bandung ke Jakarta lewat tol Cipularang. Jam sudah menunjukkan 1.47, hujan deras banget, jalanan sepi seperti kuburan. Aku nyetir Avanza butut warisan bapak. AC mati, kaca berembun, hanya lampu jauh yang nyala. Tiba-tiba di spion aku lihat ada truk besar tanpa lampu nyala ngekor rapet banget. Jaraknya cuma beberapa meter. Aku ngebut, dia ikut ngebut. Aku pelanin, dia juga pelanin. Aku takut banget. Tangan gemetar pegang setir. Pas aku lihat plat nomornya di bawah kilat petir, ya Tuhan, platnya tulisannya Rina 1997. Itu nama aku sendiri. Rina lahir 1997. Aku langsung injek gas dalam-dalam, mobil melaju 140 km per jam, tapi truk itu tetap nempel seperti bayangan. Suara klaksonnya panjang banget, kayak orang meringis kesakitan. Aku teriak-teriak sendiri di mobil. Pergi, pergi. Tapi truk itu malah nyalain lampu jauhnya sekali, silau banget, aku sampai menutup mata sesaat. Pas aku buka mata lagi, truknya udah gak ada di belakang. Tapi di depan, di tengah jalan gelap, aku lihat sesosok perempuan berdiri membelakangiku, rambutnya panjang banget sampai menyapu aspal. Bajunya putih, basah. Aku langsung rem mendadak. Ban mobil screech keras banget. Perempuan itu tetap berdiri di tengah tol. Gak gerak sama sekali. Hujan makin deras, petir menyambar berkali-kali. Siluetnya jadi jelas. Badannya kurus banget, tulangnya kayak mau menembus kulit. Aku mau mundur, tapi tiba-tiba lampu mobilku mati total. Gelap gulita, hanya lampu petir yang sesekali nyala. Aku dengar suara krek, krek dari atas mobilku. Kayak ada yang lagi merayap di atap. Aku nengok ke atas, gak ada apa-apa. Tapi suara itu makin dekat ke kaca depan. Tiba-tiba ada wajah pucat menempel di kaca. Matanya putih semua, mulutnya terbuka lebar sampai ke telinga. Lidahnya hitam panjang keluar. Aku teriak, langsung nyalain mobil lagi, untung hidup. Aku geber gas, niat nabrak sosok itu. Tapi pas hampir kena, dia lenyap seperti asap. Mobil lewat tempat dia berdiri, gak ada apa-apa. Aku nengok spion lagi, truk itu muncul lagi di belakang. Lampunya mati, tapi aku bisa lihat platnya jelas. Rina 1997. Kali ini ada tulisan baru di bawahnya, ditulis darah. Pulang bersamaku. Aku langsung telepon temanku, Dita. Tangan gemetar. Begitu nyambung, suara Dita cuma bisik. Rin, kamu lagi di mana? Jangan bilang di Cipularang. Aku langsung ingat. 2 tahun lalu, tepat di KM 92 Cipularang, aku pernah kecelakaan parah. Truk Fuso, tanpa lampu, tiba-tiba nyelonong dari arah berlawanan, nabrak mobilku sampai terbalik berkali-kali. Aku koma 3 bulan. Dokternya bilang, aku mati suri selama 7 menit. Pas sadar, aku lupa total kejadian itu. Keluarga bilang, sopir truknya kabur. Truknya gak pernah ketemu. Aku langsung lemes. Mobilku pelan sendiri di pinggir tol. Truk hantu itu masih ngekor pelan, kayak ngajak main. Aku buka jendela, teriak. Kalau emang aku pernah mati, kenapa aku masih hidup? Angin dingin banget masuk. Bau tanah basah campur darah. Tiba-tiba dari dalam truk itu keluar suara aku sendiri. Persis suara aku. Karena kamu ninggalin aku di sini, Rin. Aku nunggu kamu pulang. Aku langsung nangis sesenggukan. Gak bisa nyetir lagi. Aku parkir di bahu jalan. Matiin lampu, berharap truknya pergi. Tapi malah ada ketukan pelan di kaca samping. Tokoh. Aku nengok perlahan. Ada tangan pucat kecil menempel di kaca. Jari-jarinya panjang banget, kuku hitam. Lalu wajahku sendiri muncul, tapi matanya kosong. Aku langsung kunci semua pintu, tapi kunci sentralnya malah bunyi sendiri. Klik, klik. Pintu penumpang terbuka lebar. Sosok yang mirip aku masuk, duduk di sebelahku. Badannya basah banget, airnya hitam kayak oli. Bau amis banget. Dia nengok ke arahku, senyumnya mengerikan. Kamu lupa aku ya, Rin? Aku kan kamu, yang mati di sini 2 tahun lalu. Aku gemeteran,
Aku hidup, aku pulang ke rumah, aku punya keluarga. Dia ketawa. Suaranya berubah jadi kasar. Rumah, keluarga, mereka cuma mimpi yang kamu ciptakan supaya gak takut sendirian di sini selamanya. Tiba-tiba, semua lampu dashboard nyala merah. Radio hidup sendiri. Stasiun esnya cuma mengeluarkan suara orang nangis. Dia pegang tanganku. Dingin banget, sampai tulangku rasanya mau beku. Ayo pulang, ke tempat kita sebenarnya. Aku tarik tangan, langsung geber mobil, niat kabur. Tapi begitu aku lihat spion, truk itu udah gak ada lagi. Yang ada cuma kabut putih tebal banget. Aku nyetir ugal-ugalan, gak peduli lagi. Tiba-tiba, di tengah kabut muncul gerbang tol tua yang udah lama ditutup. Tulisannya Gerbang Limbo. Palangnya terbuka sendiri. Aku gak bisa rem, mobilku kayak disedot masuk. Begitu lewat palang, semua jadi gelap total, cuma lampu mobilku yang nyala. Dan di depan, aku lihat ratusan mobil terbalik, terbakar, dan truk tanpa sopir berjejer, semua platnya RINA 1997. Aku teriak histeris, tapi suaraku gak keluar. Mobilku mati sendiri di tengah-tengah kuburan kendaraan itu. Semua mobil-mobil itu tiba-tiba nyala lampunya bareng-bareng, menyilaukan. Lalu pintu-pintunya terbuka serentak, keluar orang-orang. Tapi wajahnya sama semua. Wajahku sendiri, tapi rusak, pucat bermata kosong. Mereka jalan pelan ke arah mobilku. Tangannya terangkat, mulut komat-kamit. Pulang, pulang. Aku panik, coba nyalain mobil berkali-kali. Akhirnya hidup. Aku geber mundur, nabrak beberapa sosok itu. Tapi mereka cuma jatuh, lalu berdiri lagi kayak gak ada tulang. Aku putar balik, niat kabur dari gerbang tadi. Tapi gerbangnya sudah hilang, hanya tembok kabut tebal. Aku muter-muter bingung. Tiba-tiba dari bawah mobil ada tangan kecil keluar, pegang kakiku uret banget. Aku nengok ke bawah jok, ada anak kecil perempuan. Wajahnya bolong separuh, matanya cuma lubang hitam. Dia bisik, "Mama, kenapa ninggalin aku di sini? Aku gak punya anak." Tapi anak itu terus panggil mama sambil nangis darah. Aku injek gas lagi, niat tabrak apa aja asal keluar. Akhirnya aku lihat celah kecil di kabut, aku geber masuk ke sana. Begitu keluar, aku sudah di tol biasa lagi. Lampu-lampu jalan nyala normal. Aku nengok aku langsung buang boneka itu keluar jendela sambil teriak. Boneka itu jatuh ke aspal. Tapi tiba-tiba berdiri sendiri, lari ngejar mobilku dengan cepat banget. Kakinya kecil tapi larinya kayak setan. Aku ngebut 160 km per jam, dia masih bisa ikutin di tengah tol. Akhirnya, aku lihat dia terlindas truk beneran, hancur. Aku napas lega, tapi cuma sebentar. Di GPS muncul tulisan aneh. Tujuan, kuburan Rina Pradita, 500 meter lagi. Aku matiin GPS, tapi suara navigasinya tetap nyala. Belok kiri, ke tempat kamu seharusnya dikubur. Aku buang HP keluar, langsung hancur. Tapi suara itu pindah ke radio mobil, terus bisik dari speaker. Aku cabut semua kabel radio, akhirnya senyap. Aku hampir sampai gerbang tol Cikampek, tinggal 10 menit lagi ke Jakarta. Tiba-tiba, semua lampu di tol mati total, gelap gulita lagi. Lalu dari kejauhan aku lihat lampu truk tanpa kepala muncul lagi. Kali ini lebih cepat, langsung ngejar. Di bak truknya, aku lihat mayatku sendiri tergantung, kepalanya hilang, tangannya melambai-lambai ke arahku. Aku nangis, "Tuhan, tolong aku!" Tiba-tiba, ada suara azan subuh dari masjid jauh. Lampu tol nyala lagi semua. Truk itu lenyap seketika. Aku selamat? Aku langsung keluar di gerbang terdekat, bayar tol sambil nangis. Tapi petugas tolnya cuma senyum aneh. Mbak Rina ya? Sudah ditunggu dari tadi. Aku kaget. Loh, kok tahu nama saya? Petugas itu cuma nyengir, matanya hitam pekat. Kan Mbak yang mati di KM 92 2 tahun lalu? Kami semua di sini nungguin Mbak pulang. Aku langsung geber mobil, kabur dari gerbang tol. Gak peduli palangnya nyangkut di atap. Aku telepon Mama, nangis-nangis cerita semuanya. Mama cuma diam lama, lalu bilang, "Rina, Mama sudah kubur kamu 2 tahun lalu. Setiap malam kamu pulang ke rumah, duduk di kamar, peluk Mama,
tapi badanmu dingin. Mama takut bilang apa-apa. Aku lemes, HP jatuh. Aku lihat di spion, wajahku di kaca berubah jadi pucat. Bibir biru, mata kosong. Aku sentuh wajahku, dingin banget. Tiba-tiba mobilku berhenti sendiri di tengah jalan raya biasa. Mesin mati. Dari luar, orang-orang lelet nengok ke arahku. Tapi gak ada yang nolongin. Mereka kayak nggak lihat mobilku. Aku sadar, aku sudah nggak ada di dunia mereka. Aku cuma pulang ke rumah setiap malam, tapi sebenarnya aku cuma hantu yang nggak mau terima kematian. Aku naik ke bak truk, duduk di antara mayat-mayat yang wajahnya mirip aku. Truk mulai jalan sendiri, masuk lagi ke kabut tebal. Aku lihat Jakarta dari kejauhan, lampu-lampunya berkelap-kelip, tapi aku gak bisa balik lagi. Sopirnya gak ada, setir berputar sendiri. Di bak truk, semua aku yang lain mulai nyanyi pelan lagu Nina Bobo. Suaranya serentak, bikin bulu kuduk berdiri. Aku ikut nyanyi tanpa sadar. Air mata mengalir, tapi gak ada suara nangis. Truk berhenti di KM 92 lagi, tempat aku mati dulu. Di sana sudah ada liang lahat terbuka, peti mati kosong, nama di nisannya Rina Pradita 1997-2023. Semua aku yang lain turun, masuk ke peti satu persatu, lenyap jadi asap. Tinggal aku sendiri. Aku turun, berdiri di depan kuburan itu. Tanahnya bergerak sendiri kayak manggil aku masuk. Aku lihat mama, papa, adikku berdiri jauh di pinggir tol, nangis melambai. Mereka bisa lihat aku sekarang. Peti mati tertutup sendiri. Gelap total. Aku gak bisa gerak. Badanku kaku. Aku dengar suara sekop nimbun tanah di atas peti. Bruk, bruk, bruk. Aku teriak dalam hati, tapi gak ada suara. Tiba-tiba peti terbuka lagi. Cahaya lampu mobil menyilaukan. Aku lihat wajah petugas tol tadi. Senyum lebar. Sudah waktunya Mbak balik kerja lagi ya. Setiap malam Mbak harus jemput penumpang baru yang kecelakaan di sini. Aku sadar. Aku jadi bagian dari truk hantu itu sekarang. Aku dipaksa nyetir truk tanpa lampu. Ngejar mobil-mobil yang lewat sendirian di jam-jam angker. Setiap aku berhasil bawa satu nyawa baru, dia bakal gantiin posisiku. Dan aku boleh pulang ke rumah lagi besok malamnya. Cuma sebentar sebelum balik lagi ke truk. Malam ini giliran aku nyetrar. Aku lihat mobil kalian di depan, lampu belakangnya kecil di kejauhan. Aku klakson panjang. Suaraku yang sendiri yang keluar dari klakson. Pulang, pulang bersamaku. Aku gak mau lakuin ini, tapi tanganku gerak sendiri. Injek gas dalam-dalam. Maaf ya, aku cuma ingin ada yang gantiin aku di sini, supaya aku bisa istirahat. Plat nomorku sekarang berubah jadi nama kalian yang lagi baca ini. Aku ngejar mobil kalian sekarang. Aku tahu kalian lagi baca cerita ini sambil nyetir malam-malam. Jangan nengok spion, jangan. Aku udah deket banget. Kalian bisa dengar suara klaksonku kan? Panjang, menyayat hati. Aku gak mau, tapi aku dipaksa. Setiap kali ada yang selesai baca cerita ini sampai akhir, namanya otomatis muncul di plat nomorku. Aku harus bawa kalian ke tempat aku sekarang. Aku nangis ngeliat kalian ngebut sama kayak aku dulu. Aku teriak dalam hati, lari, jangan berhenti. Tapi suara yang keluar dari mulutku cuma, pulang, pulang. Kalian hampir sampai gerbang tol, tapi kabut sudah mulai turun. Gerbang limbo bakal muncul lagi. Aku udah lihat palangnya terbuka. Maaf,
Aku cuma ingin pulang beneran ke pelukan Mama. Kalau kalian masuk ke bak trukku, besok malam aku yang boleh pulang ke rumah, peluk Mama, duduk di kamar lama sebelum dipanggil balik lagi ke sini. Aku janji cuma semalam doang. Setelah itu giliran kalian yang nyetir truk ini selamanya. Ayo, buka pintu mobilnya. Aku udah di sebelah kalian sekarang. Dinginkan udaranya, itu napasku. Kalian masih baca ya? Berarti kalian sudah di dalam truk bersamaku sekarang. Selamat datang. Lihat kan, ratusan aku lain di bak truk ini. Mereka semua pernah baca cerita ini sampai habis. Sekarang, giliran kalian. Jangan takut, nanti juga biasa. Tiap malam kita keliling tol, jemput yang baru. Kadang dapat yang sendirian, kadang sekeluarga. Yang penting ada yang gantiin posisi kita. Aku udah capek 2 tahun di sini. Makasih ya, sudah mau gantiin aku. Besok malam aku boleh pulang ke rumah beneran. Tidur di kamar, peluk Mama. Kalian bakal suka kok jadi sopir truk hantu. Seru. Banyak teman. Dan yang paling penting, kalian gak akan pernah sendirian lagi di sini. Aku janji bakal sering mampir ke mimpi kalian. Ngingetin cara nyetir yang bener, supaya cepat dapat pengganti. Nah, sekarang aku turun ya. Truk ini sudah jadi milik kalian. Plat nomornya sudah berubah jadi nama kalian. Selamat bertugas. Aku pamit pulang dulu. Mama nungguin di rumah. Oh ya, kalau ada yang lagi baca cerita ini sekarang, cepat tutup ya. Jangan sampai habis. Karena kalau sudah sampai bagian terakhir, Kalian bakal lihat aku berdiri di pinggir jalan kalian sekarang, melambai minta tumpangan. Aku sudah bebas. Makasih ya. Sekarang giliran kalian yang ngejar pembaca berikutnya. Selamat bekerja di Tol Cipularang selamanya. Aku pulang dulu, Mama nungguin di rumah. Dan ingat, setiap kali ada yang selesai baca cerita ini sampai akhir, namanya langsung muncul di plat nomorku yang baru. Plat nomor kalian maksudku. Selamat malam. Jangan lupa klakson. Kalau ketemu aku di tol ya. Aku bakal senyum dari jok belakang rumahku yang hangat. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya.